Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam ya. Kelas online dia kesehatan Pak Obat. Di sini saya akan memberikan pengantar awal bagi pemirsa yang yang akan mengikuti kelas online DSTO. DSTO itu singkatan Diet Sehatan Pak Obat yang diselenggarakan oleh Klinik Pratama Mutiara Sehat. Ya. Di sini Klinik Pratama Mutiara Sehat ini adalah klinik yang terakreditasi dan kualitasnya sah. Ya. Ini berada di Desa Tiaran, Kecamatan Buluh, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Tengah. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara kita selaku manusia maupun kita selaku orang yang mempunyai masalah di kesehatan agar kita bisa lepas dari belenggu obat. Ya. Jadi selama ini di dunia medis, di dunia kedokteran, itu ada beberapa penyakit yang sudah divonis itu menjadi doktrin bahwa kita yang didoktrin itu, ya, si sakit itu, seumur hidup harus minum obat. Nah, sebenarnya hal itu ya tidak begitu betul ya menurut saya. Ya, saya seorang dokter. Memang saya dulu ilmu saya sekolah memang seperti itu. Ya. Tapi setelah Anda mengikuti kelas ini ya, bagi Anda yang memiliki berbagai macam penyakit, insya Allah nanti akan lepas obat selamanya. Tidak usah minum obat dan nilai laboratnya normal. Nilai labornya normal. Ini tidak bisa diintervensi dengan cara-cara medis ya. Medis ya, dengan terapi obat atau dengan terapi. Tapi ini adalah dengan lifestyle kita, gaya hidup kita. Jadi ini saya kembalikan bagi Anda yang menderita penyakit diabetes, hipertensi, kanker dan sebagainya, mau pilih obat terus seumur hidup atau merubah perilaku gaya hidup, tapi Anda sehat dan terlepas dari belenggu obat. Tidak perlu itu glibenclamid, tidak perlu insulin, tidak perlu glimepirid, tidak perlu metformin yang penyakit diabetes. Yang hipertensi tidak perlu minum obat-obatan. Ya. Hipertensi terkontrol dengan gaya hidup ini. Nah, dalam kelas DSTO ini, ya, ini titik tujuan kita adalah menjadikan kita sehat. Ya. Sehat secara objektif ya, jangan sehat tapi perasaan itu subjektif namanya. Tapi objektif dengan apa? Membuktikan bahwa itu objektif dengan hasil pemeriksaan laborat. Jadi laborat itu data objektif, ya, alat yang menghitungnya, ya. Jadi dimanapun Anda periksa dengan alat kes yang sudah resmi dikeluarkan oleh ada izin edar dari Kemenkes untuk alat itu, maka nilai Anda akan normal. Ya. Kalau Anda disiplin menjalani DSTO ini. Ya. Awal mungkin tidak percaya karena mungkin Anda sudah mendapatkan informasi dari dokter, tenaga kesehatan, orang-orang klinik, puskesmas lain, rumah sakit lain, bahwa kalau sudah punya sakit diabetes tidak bisa sembuh. No, tidak. Di kelas ini akan kita buktikan. Anda akan menjadi sehat selamanya tanpa obatnya. Kemudian apa parameter kita sehat? Nah, dari dalam DSTO ini parameter atau tanda-tanda kita sehat itu berdasarkan
parameter WHO ya, Badan Kesehatan Dunia. Ini sudah saya share di grup materi di STO ya. Di awal-awal kelas pasti sudah saya share ya. Di antara misalkan HbA1c harus bisa mencapai di bawah 7 ya. Paling enggak. Tapi kalau bisa itu di angka 5,7 gitu. Tapi bagi Anda yang diabetes di bawah 7 itu sudah bagus ya. Kemudian gula darah ya, sewaktu gula darah puasa pun itu diupayakan untuk di bawah 100. Tensi di bawah 140/90. Trigliserid kalau bisa di bawah 100. HDL di atas 40 atau 50. Laki-laki dan perempuan ya beda, kalau perempuan di atas 50 targetnya, laki-laki di atas 40. Kemudian indeks massa tubuh upayakan plus minusnya di angka 25. Jangan lebih dari 27, juga jangan terlalu rendah. Kemudian lingkar perut laki-laki di bawah 90, perempuan di bawah 80. Nah, ini semua adalah parameter WHO ya, bukan Klinik Mutiara Sehat yang menentukan, tapi WHO, Badan Kesehatan Dunia ya. Nah, untuk mencapai itu ya, saya praktek dokter bertahun-tahun kayak jarang saya punya pasien prolanis, nah itu punya apa mencapai target seperti itu dengan obat-obat medis. Mungkin hampir nggak ada ya. Tapi di kelas di STO ini ya, semua akan menuju ke sana, ke normal ya. Cuma masing-masing orang memang waktunya berbeda-beda. Mungkin ada yang cepat, mungkin sebulan udah normal semua. Yang punya diabetes yang lama mungkin perlu 2 bulan, 3 bulan. Tapi semua menuju ke sana ya. Yang tadinya gemuk akan menuju ideal. Tadinya kurus akan menuju ideal naik. Jadi jangan punya anggapan diet ini akan membuat tubuh semakin kurus. No, enggak. Tapi akan menuju semua adalah ke indeks massa tubuh normal. Di sini cara yang kita gunakan untuk mencapai parameter sehat itu adalah dengan meniru pola hidup, gaya hidup nenek moyang kita. Kenapa saya bilang gitu? Jadi di saat ini ada perbedaan ya, pola hidup menurut nenek moyang kita dan pola hidup menurut dunia modern ya, dunia modern. Karena apa? Tetap bagaimanapun yang sudah terbukti bahwa orang-orang dulu lebih sehat daripada orang sekarang, yang membuktikan adalah ya karena kita ada di sini. Kita lahir berarti kita berasal dari keturunan-keturunan yang hebat, yang sehat. Maka kenapa kita hadir di sinilah ini ya. Kalau orang tua kita, nenek moyang kita, ya mbah-mbah kita itu adalah orang yang sangat lemah, mungkin kita nggak pernah terlahir di dunia ini. Nah ini orang-orang zaman dulu itu belum kenal itu namanya makan pagi, sarapan, makan yang banyak supaya sehat kata orang-orang sekarang. Tapi orang dulu itu setiap hari itu tidak selalu ketemu makanan. Nah, itu yang menjadikan mereka sehat. Kalau orang sekarang, ya, orang modern mungkin pagi harus sarapan, tiap 3 jam harus snack. Ini dunia ini. Kenyataannya apa? Coba lihat orang-orang sekarang. Banyak obesitas, penyakit-penyakit. Orang dulu orangnya slim-slim, bagus-bagus badannya. Lihat aja di film-film, gambar-gambar orang dulu gitu. Karena mereka terpola antara makan dan puasa
itu imbang karena memang zaman dulu tidak usah diet, memang alam menyediakan seperti itu. Ya, kita saat ini berpikir untuk sehat itu harus makan yang banyak, tiap 3 jam makan. Tapi sebenarnya itu tidak menjadikan kita sehat. Yang menjadikan kita sehat adalah kalau kita seimbang antara makan dan tidak makan. Atau malah harusnya lebih banyak kita tidak makan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil cadangan nutrisi kita yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau kita bisa mengambil cadangan kita dan ada saat-saat kita makan itu akan sehat. Itu yang terjadi pada orang-orang dulu. Dan orang-orang dulu sehat-sehat, dengan tubuh yang bagus-bagus, tidak ada obesitas. Jadi apa pola hidup orang-orang dulu? Orang-orang dulu itu dengan yang namanya 5 pilar. Dan ini adalah siklus harian, siklus 24 jam. Jadi dari puasa, ya pagi hari kita puasa. Orang zaman dulu nggak ada sarapannya, jadi puasa. Jadi orang dulu itu malam itu tidur karena memang belum ada listrik. Jam 7, jam 8 sudah tidur. Pagi nggak makan lagi. Terus pagi mau makan gimana? Nggak punya makanan. Zaman dulu kan nggak ada kulkas. Nggak ada padi seperti sekarang. Nggak ada GoFood, nggak ada Gojek. Jadi orang dulu pagi itu kalau mau makan harus mencari dulu, berburu, mencari ikan, cari buruan. Kan kalau Anda berpikir seperti orang Indonesia saat ini, mungkin banyak padi, kedelai, jagung. Ya sekarang. Nah kalau dulu belum ada pertanian, hidup di alam liar. Buah-buahan hanya musim-musiman. Itu kalau berpikir di Indonesia ya daerah tropis. Coba berpikir daerah Eskimo, daerah gurun. Jarang ada makanan di sana. Tapi kenapa orang penjuru dunia bisa hidup? Bisa hidup. Ada proses di dalam tubuh manusia itu untuk bisa mengkondisikan ketika ada makanan dan ketika tidak ada makanan. Nah, ini yang kita tiru. Ya. Kan ada saat-saat kita memang mengkondisikan tubuh ini untuk puasa. Kalau zaman dulu tidak puasa, tapi memang nggak ada makanan. Ya. Nah, itu yang menjadikan mereka sehat. Nah, saat ini kita banyak makanan, tapi kita nggak makan. Itulah puasa. Dan puasa ini adalah puasa intermittent. Ya. Puasa intermittent artinya puasa 16 jam. Dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Itu berfungsi untuk autofagi atau membersihkan atau mendetok bagian tubuh kita yang mengalami kerusakan aus, sel-sel yang rusak, penyakit-penyakit itu akan hilang. Proses autofagi. Jadi auto itu sendiri, fagi itu makan, jadi tubuh ini di susum kita atau sel kita itu memakan zat-zat yang sudah nggak digunakan dalam tubuh kita untuk dibersihkan, untuk didaur ulang. Itu autofagi. Silakan nanti searching di Google ya. Namanya ini Prof. Yoshinori, beliau mendapat hadiah Nobel. Kita tiru itu, puasa. Kemudian yang kedua, moving, bergerak, aktivitas fisik. Jadi pagi hari, ya, Anda jangan merasa sehat kalau di pagi hari itu Anda bisa aktivitas tapi harus makan dulu. Itu enggak sehat. Orang yang betul-betul sehat itu baik ada makanan, tidak ada makanan, tetap bisa aktivitas. Orang zaman dulu, ya, coba bayangkan kalau mau berburu aja harus makan dulu. Ya. Sudah punah orang.
Tapi dengan kondisi tubuh ini yang menyesuaikan dengan alam, pagi nggak usah makan dulu, langsung gerak, langsung beraktivitas, no problem. Nah, ini yang kita jalani nanti ya. Jadi kita bisa olahraga, bisa bekerja, beraktivitas, nggak usah sarapan dulu. Kalau udah biasa, enak-enak aja, nggak ada itu sakit mah, nggak ada ngentir-ngentir. Dan itu harus, karena dengan aktivitas ini tubuh kita itu mengambil energi dari dalam tubuh. Artinya apa? Lemak-lemak kita akan diambil untuk energinya. Nah, itu. Ya, itu yang kedua, puasa. Kemudian yang ketiga adalah relaxing. Jadi relax ini adalah pilar yang ketiga untuk menjawab tantangan yang dua tadi yang sebutkan. Tantangan atau stressor tadi kan puasa dan gerak aktivitas. Nah, kemudian ada saatnya itu relaxing. Jadi kalau orang zaman dulu pagi berburu, siang baru dapat makanan, atau mungkin menjelang sore baru dapat makanan. Nah, ketika dapat makanan itu kan merasa relax, wah senang gitu. Wah, dapat buruan itu. Nah, ketika itu nanti saat yang tepat, saat yang enak untuk makan. Nanti makannya akan terserap sempurna dan menjadi sehat tubuh ini. Jadi syarat makan yang sehat itu dalam kondisi relax. Kondisi relax. Ya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian keempat adalah makan feeding ini ya nanti biasanya sore. Jadi setelah dapat buruan kan enak, kita relax, kemudian baru sleeping. Yang kelima sleeping, tidur ini untuk memperbaiki sel-sel yang rusak ketika tadi puasa, ketika tadi berolahraga, beraktivitas, itu ada sel-sel yang rusak. Nah, ini akan diganti ketika tidur. Nah, jadi 5 ini yang akan kita jalani dalam kelas online diet sehat tanpa obat ini. Dan ini kalau dijalani, saya jamin Anda yang punya diabetes akan sembuh tanpa obat. Anda yang punya hipertensi nanti lama-lama akan tanpa obat. Anda yang punya alergi akan sembuh. Mungkin ada yang Anda yang sulit punya keturunan, nanti lihat aja nanti segera mendapat keturunan karena nanti ada ribar. Jadi puasa intermittent ini sangat luar biasa untuk detox, untuk terapi kita. Nah, nanti di kesempatan yang lain akan saya terangkan bagaimana sih prosesnya, kenapa puasa ini bisa memperbaiki semua sel-sel tubuh ini. Ini yang bisa saya sampaikan di yang pertama. Pengantar ini sebagai dasar pengetahuan bagaimana sih nanti sistemnya. Nah, sistemnya kita menjalani 5 pilar itu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.